Halo rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara student masuk ke dalam grup-grup kecil di dalam course dengan menggunakan metode self-enrollment. Aplikasi grup-grup kecil pada Fakultas Kedokteran bisa berupa grup tutorial, grup skill lab, maupun grup praktikum. Jadi satu orang mahasiswa bisa tergabung dalam berbagai grup, baik grup besar maupun grup kecil. Cara mengaturnya, pertama kita buka My Course dan masuk ke dalam course kita. Posisi saya sekarang adalah teacher yang bisa mengedit. Saya pilih users, kemudian ada groups, dan saya klik groups. Ini adalah tampilan setelah kita klik groups, kemudian kita pilih, misalnya saya adalah tutor di grup Alpha 1, maka saya pilih Alpha 1, kemudian OK, dan saya lakukan edit group settings. Nah, kita akan masuk ke halaman ini. Di sini kita bisa atur. Yang paling penting adalah enrollment key-nya. Ini saya sudah tentukan enrollment key-nya ini berbeda dengan enrollment key di course. Sehingga mahasiswa yang mengetik enrollment key ini akan langsung masuk tergabung ke grup Alpha 1. Kalau kita lupa, kita bisa klik yang di sebelahnya ini, maka akan keluar enrollment key-nya. Ingat, enrollment key itu minimal 8 karakter, ada huruf besar, angka, huruf kecil, kemudian ada special karakter di situ. Ini kita bisa lengkapi, bila ingin kita lengkapi, kemudian save changes. Kita bisa lihat bahwa di sini grup Alpha 1 membersnya masih 0, jadi belum ada yang masuk. Nanti kita coba masuk sebagai student dengan menggunakan metode self-enrollment dengan memakai enrollment key group. Sebelumnya saya kilas balik bagaimana cara mengatur enrollment methods untuk student ke dalam course. Pilih users, pilih enrollment methods, dan save enrollment. Ini tampilan save enrollment untuk course. Kita lihat, untuk course itu ada enrollment key-nya juga. Karena kita mau enrollment key pada grup berbeda dengan enrollment key pada course, maka kita aktifkan use group enrollment keys menjadi yes. Jangan lupa kita save changes. Sekarang saya masuk sebagai student yang belum pernah enroll di kelas manapun sehingga my course-nya itu kosong. Maka saya klik course, kemudian pilih all courses, dan pilih Faculty of Medicine. Lalu saya pilih Undergraduate Program in Medicine. Kemudian saya pilih Endocrine Metabolic. Nah, di sini ada kolom untuk memasukkan enrollment key. Di sini saya coba memasukkan enrollment key untuk grup. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Lalu saya klik Enroll Me. Sekarang saya sudah masuk sebagai student di Alpha 1. Bila rekan-rekan lihat di sini, di beberapa aktivitas ada yang memiliki kotak centang, ada yang tidak punya kotak centang. Nah, itu tidak masalah sesuai pengaturan awal. Akan tetapi, kalau misalnya sesuatu aktivitas itu bisa dibuka, maka dia bisa diklik. Bisa dilihat pada contoh aktivitas diskusi materi kuliah IT 1, itu restriksi hanya untuk grup blok 12, sehingga saya sebagai grup Alpha 1 tidak bisa masuk ke dalamnya. Sedangkan diskusi yang lain yang bisa diklik, saya bisa masuk ke dalamnya. Contoh di IT 6 juga itu restricted hanya untuk beta 1, maka saya sebagai anggota grup Alpha 1 tidak bisa mengaksesnya. Ini saya kembali sebagai teacher untuk memeriksa apakah student tadi berhasil enroll ke dalam grup kecil. Saya klik user dan enroll user, terlihat bahwa student yang bernama Armelza Fauzi tadi berhasil masuk ke dalam grup Alpha 1 melalui enrollment key group. Sedangkan student di bawahnya masuk melalui enrollment key course sehingga tidak dimasukkan ke grup apapun. Hal yang perlu diingat adalah ketika mahasiswa memasukkan satu kali saja enrollment key, maka dia akan tergabung dalam course selamanya kecuali dosen tersebut mengeluarkannya.
Mahasiswa tidak bisa melakukan self-enrollment yang kedua kali bila ingin dimasukkan ke dalam grup-grup kecil yang berbeda-beda. Ada 3 pilihan untuk mengatasi hal ini. Yang pertama, dosen melakukan manual enroll di menu users, enroll users, edit individu agar tergabung ke grup yang kedua. Cara kedua, lakukan pembatasan akses di tiap activity, pilih semua grup yang bisa mengakses activity tersebut. Cara ketiga, kita tentukan dulu grup terkecil sebagai tujuan enrollment key dan grup yang lebih besar dibuat dengan sistem grouping. Ini adalah cara yang paling praktis dan mudah. Misalnya setelah disepakati di prodi, grup yang terkecil adalah alfa 1 sampai 10, beta 1 sampai 10, gamma 1 sampai 10, maka kita buat grouping saja untuk kelas alfa terdiri dari alfa 1 sampai 10, kelas beta terdiri dari beta 1 sampai 10, kelas gamma terdiri dari gamma 1 sampai 10. Jadi, bila kita ingin suatu aktivitas hanya bisa diakses oleh kelas alfa saja, maka pada restriction access kita atur secara grouping bahwa grouping kelas alfa yang bisa mengakses aktivitas tersebut. Sehingga kita tidak perlu melakukan pengaturan restriksi terhadap grup, yaitu grup alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Demikian kira-kira gambarannya. Semoga tutorial ini cukup jelas. Untuk yang masih bingung atau ada pertanyaan, silakan berikan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk video berikutnya.